Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Anam Jaya Tani dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala hal. Hari ini, pagi ini rencananya kita mau nyepray, tapi dikarenakan cuaca di daerah kami masih hujan, kami nunggu agak reda dan air supaya supaya airnya agak berkurang seperti itu ya teman-teman. Biar agak kering dulu, nunggu agak kering baru kita melakukan penyeprayan. Ini saya mau membuatkan video obat jamur apa saja yang saya gunakan untuk mengantisipasi pertumbuhan jamur pada tanaman cabai saya, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk mengatasi hama, patek, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini ada empat macam merek dagang yang saya gunakan untuk mengatasi jamur tersebut. Yang pertama yaitu kita menggunakan Mancozeb yang bermerek dagang mantap ya teman-teman. Dan teman-teman juga boleh menggunakan merek dagang yang lainnya kayak Antila, User, Primasep, dan Victory, dan mau biru maupun kuning itu terserah teman-teman semua ya teman-teman. Itu selera saja kalau menurut kami. Jadi kenapa kami menggunakan merek Mancozeb? Karena Mancozeb ini berfungsi untuk mengendalikan jamur pada tanaman cabai yang bekerja secara kontak ya teman-teman, dan pada daun, batang, dan akar seperti itu. Karena manfaat Mancozeb ini untuk mengendalikan penyakit patek atau busuk kering pada buah cabai, mengendalikan penyakit busuk daun, mengendalikan penyakit antraknosa, seperti itu ya teman-teman kalau untuk patek. Dan biasanya untuk mantep kami mix dengan dengan Cabrio ya teman-teman. Biasanya untuk mantep itu kita mix dengan Cabrio. Untuk dosisnya nanti kita jelaskan juga, karena di dalam Cabrio ini ada dua bahan aktif, yaitu yang pertama bahan aktifnya metiram 55% dan piraglaustrobin ya teman-teman. Jadi saya menggunakan berbahan aktif fungisida yang berbahan aktif metiram ini karena dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman cabai, bawang merah, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi fungsi dari metiram ini adalah termasuk kelompok metiram bekerja secara membunuh jamur setelah berkecambah dan spora dan sebelum menembus tanaman. Jadi fungsi dari metiram tersebut untuk membunuh jamur-jamur ya teman-teman. Dan ada piroxlobinnya, dan untuk piroxlobinnya yaitu adalah fungisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur tanaman. Piroxlobin termasuk golongan citrobulin dan dapat membantu tanaman bertahan cekaman dalam air dari cekaman suhu dan air. Piroxlobin dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur seperti bulai, karat daun, hawar daun, dan bercak kering. Piroxlobin dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman. Ya, dapat ditemukan dalam berbagai merek seperti Cabrio Top ini ya teman-teman. Jadi untuk mantep biasanya saya mixkan dengan Cabrio Top, karena di dalam Cabrio Top belum ada Mancozebnya. Jadi biar ada Mancozeb, metiram, dan piroxlobin ya teman-teman. Seperti itu untuk pengendalian jamur
pada tanaman cabai saya. Dan biasanya saya mix dengan triziman ya teman-teman. Kalau untuk trizimannya tunggal ya teman-teman, jadi tidak dicampur dengan mancozeb lagi, karena di dalam triziman itu sudah terdapat mancozeb ya teman-teman. Jadi kita menggunakan azoxystrobin 45, mancozeb dan siproconazole seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk azoxystrobin adalah berbahan aktif fungisida yang dapat digunakan untuk melindungi tanaman dan penyakit jamur. Azoxystrobin merupakan fungisida sistemik ya teman-teman. Jadi ini triziman dan cabrio tadi itu fungisida sistemik ya teman-teman, berspektrum luas, dan kita kasih seperti obat ulat dan penyubur dan lem dan lain sebagainya teman-teman. Selain kita menggunakan ini, kita juga menggunakan fungisida bakterisida yaitu bermerek dagang Nordok ya teman-teman, untuk mengendalikan penyakit busuk buah atau layu fusarium ya teman-teman. Jadi kita menggunakan Nordok ini untuk mengantisipasi ketika sudah diantisipasi pakai mantep dan cabrio serta triziman kurang ampuh, baru kita menggunakan fungisida bakterisida ya teman-teman, pakai Nordok ini. Jadi Nordok ini digunakan untuk pengocoran saja. Ini biasa saya gunakan untuk pengocoran kurang lebih 1 bulan itu 1 kali pengocoran, dan untuk dosisnya nanti kita terangkan juga ya teman-teman. Seperti itu, biar tidak terjadi angles atau penularan pada tanaman cabai ya teman. Misal teman-teman punya tanaman cabai sudah terkena angles, bisa menggunakan Nordok tersebut. Biar bakterinya tidak menular ke cabai yang lain, seperti itu ya teman-teman. Dan berapa untuk dosisnya? Untuk dosisnya kita menggunakan, misal untuk mantep dan cabrio ini untuk mantepnya kita menggunakan 2 sendok ya, 2 sendok. Untuk cabrionya kita menggunakan 1 sendok makan ya teman-teman. Seperti itu, nanti kita aduk secara rata dan kita tambahkan obat-obat yang lainnya. Jadi untuk trizimannya itu kita biasanya setelah ini kan sendiri ya teman-teman, dan untuk trizimannya kita menggunakan 2 sendok karena tidak ada mancozeb yang lain. Biasanya kita untuk menggunakan triziman itu untuk dosisnya 2 sendok ya teman-teman. Kalau untuk 16 liter ya teman-teman, maaf ya, untuk takaran 1 tangki yang saya gunakan itu 16 liter teman-teman. Dan untuk Nordok itu biasanya kita kocor ya teman-teman, kita kocor pakai alat kocor kami, itu kurang lebih 20 sampai 22 liter itu kita kasih 2 sendok ya teman-teman. 2 sendok kita aduk secara rata, dan catatan tidak boleh di mix atau dicampur dengan bahan aktif yang lainnya, seperti itu. Kalau menggunakan Nordok atau Kop 177 yang berbahan aktif tembaga, itu tidak boleh di mix dengan obat yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk pengendalian patek atau busuk batang atau angkles ya teman-teman. Kita lihat ini ya teman-teman, kita perlihatkan di lahan saya ini cabai yang kita menggunakan fungisida yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah tidak terjadi serangan hama patek atau lalat buah ya teman-teman. Seperti ini, mulus buahnya. Ini hampir semuanya seperti itu, dan tidak ada buah jatuh ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Ini alhamdulillah buahnya juga besar-besar dan aman ya teman-teman. Dan untuk catatan lagi untuk teman-teman, ketika intensitas serangan atau curah hujan tinggi, diusahakan untuk
intensitas penyepraiannya juga lebih diajukan, biasanya 4 hari sekali, diusahakan 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya teman-teman. Supaya apa? Supaya benar-benar buah ini terlindungi dari hama, dari hama, untuk melindungi, karena obat itu hanya untuk mencegah ya teman-teman. Sepertinya alhamdulillah udah ada yang mulai merah, dan ini full aman juga, nggak ada yang terserang padak ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bagikan ya teman-teman bisa bermanfaat ya teman-teman. Ini untuk contoh yang kita gunakan ya teman-teman. Semoga apa yang buatkan video hari ini bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang sedang mengalami atau yang sedang merumat cabai itu bisa menggunakan fungisida yang sudah kita sebutkan tadi. Semoga apa yang kita buat video hari ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kami terus berkembang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.